Oke, selamat siang Ibu Sekar, apa kabar? Selamat siang Bu Shirley, alhamdulillah kabar saya baik. Gimana dengan Bu Shirley? Baik Bu Sekar, baik. Sekarang sudah kita akan memulai coaching kita. Kita akan Bu Sekar santai aja, tidak perlu merasa canggung, tidak perlu merasa saya lebih pintar, saya lebih apa, tidak. Kita ini proses kita adalah coaching atau kemitraan. Jadi saya akan lebih menggali potensi yang ada di Bu Sekar gitu ya. Oke Bu Sekar boleh dong ceritain bagaimana sih sekarang kondisi kelasnya Bu Sekar? Baik Bu Sher, saya akan mencoba menggambarkan kondisi kelas saya saat ini. Saya menemukan beberapa masalah yang saya butuh menemukan solusinya. Jadi masalah di kelas itu adalah ketika saya mengajar, ada beberapa siswa yang sepertinya kurang tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian dari segi keaktifan juga mereka ada yang kurang aktif ya, kadang kurang merespon, kurang interaktifnya juga kurang gitu. Nah di sini saya ingin mencoba mencari solusi bagaimana sih sebenarnya cara mengatasinya gitu. Cuman ini berarti saya rekap nih Bu Sekar. Tadi Bu Sekar menggambarkan bahwa kelasnya sekarang tuh sepertinya ketika pembelajaran itu kurang tertarik dengan pembelajaran yang Bu Sekar sajikan. Lalu dari keaktifan kita kan mengharapkan anak-anak tuh aktif gitu ya, diaktifkan lagi, dan di sini Bu Sekar menemukan bahwa peserta didik yang ada di kelas Bu Sekar itu kurang aktif. Nah coba deh Bu Sekar deh, saya mau tahu dulu deh apa yang sudah Bu Sekar lakukan di kelas sehingga kayaknya kok merasa kurang nih. Jadi nanti setelah ini kita bisa gali lagi apa yang harus kita lakukan ke depan. Misalnya kondisi sekarang yang udah Bu Sekar lakukan, ngajarnya seperti apa gitu. Ya, kalau selama ini saya mengajar itu baru sekedar menggunakan metode ceramah ya. Kemudian yang lebih aktif dan berpusatnya masih kepada guru gitu. Jadi saya di sini ingin mencari solusi bagaimana sih caranya agar kita tuh bisa proses pembelajaran ini tuh bisa menarik perhatian siswa gitu, bisa interaktif gitu. Oke, baik Bu Sekar. Berarti tadi bilangnya masih metode pembelajarannya masih ceramah. Jadi terus kontrolnya atau pembelajaran itu masih berpusat pada Bu Sekar gitu ya. Padahal di sini yang diharapkan Bu Sekar tadi di awal itu adalah peserta didiknya yang aktif. Jadi kan memang sekarang ini pembelajaran itu memang harus diaktifkan muridnya gitu ya Bu Sekar ya. Oke, baik. Nah sekarang Bu Sekar kira-kira nih Bu Sekar, apa nih yang bisa anak-anak tuh gimana sih ya supaya dia menarik ketika dia belajar, supaya dia mau tertarik, yang memang dunianya anak-anak banget, nggak sekedar ceramah gitu. Kira-kira Bu Sekar punya ide nggak gitu, apa sudah ada di kepala pengen ngapain nih ya supaya anaknya diaktifkan? Baik, kalau yang saya pelajari lagi gitu ya, saya ternyata yang namanya anak-anak itu memiliki berbeda gaya belajar ya, gaya belajar yang berbeda-beda. Contohnya memang tidak semua anak itu kita sama ratakan harus duduk manis di tempatnya, ternyata tidak seperti itu. Jadi saya melihat ada beberapa anak yang memang senang bergerak ya, aktif ya, dan di situ saya menilai kalau anak ini dia kecerdasannya dominan di kinestetik ya. Kemudian ada juga anak yang senangnya mendengar ya, mendengar dia saya kalau mendengar Bu langsung inget Bu, lama ingetnya gitu ya. Terus ada juga anak yang suka menggambar ya. Jadi selama pembelajaran tuh saya perhatikan loh, ada anak yang suka menggambar. Oke, baik, mungkin dia senang dengan berbagai macam gambar gitu, atau mudah menerima materi ketika menggambar atau melihat gambar ya, itu. Berarti Bu Sekar itu melihat dari gaya belajarnya ya, ada yang tadi banyak yang bergerak, baru dia bisa nyambung nih, bisa menyenangkan, kayaknya seneng banget diajak lari-larian, diajak main, diajak ini gitu ya. Lalu ada lagi yang yang menggambar, dia mengandalkan ininya visualnya mereka bisa merasakan, jadi apa yang mereka lihat mereka tuangkan dalam gambarnya. Lalu ada lagi yang mendengar, ada yang suka sampai dia mendengar tuh dia melekat gitu ya Bu Sekar ya.
Oke, baik. Nah, dengan ada berbagai gaya ini nih Bu Sekar, kira-kira nih pembelajar yang seperti apa nih yang akan Bu Sekar terapkan nih supaya yang tadi semuanya yang dari kinestetik, dari visual dan auditori itu bisa terlayani. Ya, di sini saya akan mencoba pembelajaran dengan cara diferensiasi. Yang namanya diferensiasi itu kan secara artinya sudah berbeda. Berarti kita di sini akan melayani kebutuhan setiap anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Contohnya dengan anak yang audiovisual, nanti saya akan menggunakan PPT, ya. Kemudian audiovisual itu berarti nanti dengan cara nyanyian, ya. Kemudian kalau visual PPT juga dan disajikan gambar-gambar. Kemudian nanti ada juga dengan cara permainan, mencari barang-barang di luar berdasarkan materi yang saya mau ajarkan. Nah, ya di sini materi yang saya mau ajarkan itu adalah tentang materi IPA, zat tunggal dan zat campuran. Jadi nanti akan seputar itu, Shirley. Itu keren banget ya Bu Sekar ya, karena kalau kita lihat dari sekarang ini apalagi kurikulum Merdeka ini ya, itu pembelajaran diferensiasi memang lagi hits banget, dan memang diferensiasi ini memang bertujuan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Tadi nih Bu Sekar maunya kan anak anak diaktifkan, lalu memang tidak semata-mata hanya ceramah, memang diaktifkan anaknya yang memang mencari pengetahuan yang dia butuhkan gitu ya Bu Sekar ya. Nah, dari ini nih kira-kira nih Bu Sekar, kira-kira siap nggak nih dengan pembelajaran diferensiasi? Apa sudah dipersiapkan? Apa memang sudah mau sudah membuat perencanaannya atau seperti apa? Baik, tentunya ketika kita ingin mengajarkan sesuatu kita butuh perencanaan, ya. Jadi di sini saya sudah membuat RPP diferensiasi, kemudian sudah tertera juga di sini langkah-langkahnya, kemudian tujuan pembelajarannya yang siap untuk saya aplikasikan di kelas nanti ketika mengajar dengan sistem diferensiasi. Kalau boleh tahu nih kan udah dirancang nih ya Bu Sekar ya. Nah, kalau boleh tahu nih kebetulan nih di sini saya harus mencatat nih di lembar catatan percakapan pra observasi kelas. Jadi kan nanti kan kita nanti jadi kan proses coaching ya, jadi kemitraan. Saya mau tahu nih tujuan pembelajaran yang Bu Sekar akan sajikan tuh apa sih? Baik, tujuan pembelajaran yang saya harapkan, ya, di sini siswa dapat mengkategorikan benda di lingkungan sekitar yang termasuk zat tunggal dan zat campuran, homogen dan heterogen dengan tepat. Kemudian setelah kegiatan praktikum zat tunggal dan zat campuran diadakan, saya mengharapkan siswa dapat mendesain laporan hasil praktikum zat tunggal dan zat campuran, homogen dan heterogen dengan benar. Iya. Kalau untuk ini kayaknya sih sudah cukup padat ya kalau untuk ini ya Bu Sekar ya. Terus saya mau ini, apakah nanti yang mau disajikan hanya dalam pembelajaran ini hanya diferensiasi aja, atau ada pembelajaran misalnya sosial emosional atau dimasukkan unsur itu atau gimana? Saya juga akan memasukkan ini pembelajaran sosial emosional, dan di sini saya akan menggunakan teknik stop. Jadi peserta didik di sini dapat mempraktekkan teknik stop dengan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Ya, teknik stop gitu ya yang dilakukan ya. Ini udah bagus banget. Nah, dari tujuan sudah. Nah, sekarang nanti ini kan saya kan sebagai coachnya Bu Sekar. Nanti saya mungkin saya bukan menilai ya Bu Sekar, tetapi saya akan sama-sama kita melihat aja. Saya mengobservasi kegiatan pembelajaran Bu Sekar yang berkaitan dengan diferensiasi ini nih. Nah, kira-kira nih Bu Sekar ini tadi kan ada kompetensi sosial emosional, ada diferensiasi. Kira-kira mau mana nih yang lebih mau Bu Sekar diobservasi? Saya lebih menitik beratkan prosesnya, proses saya mengajar diferensiasi itu. Jadi saya butuh diobservasi ya oleh Bu Shirley, karena di sini saya masih kurang percaya diri untuk mengaplikasikan diferensiasi ini. Saya ulang ya Bu Sekar ya, berarti yang mau di area pengembangan yang hendak dicapai itu berarti keberhasilan
ketercapaian pembelajaran diferensiasinya di bagian prosesnya. Jadi prosesnya Bu Sekar nanti saat melakukan diferensiasi itu terlihat atau tidak gitu ya. Lalu nih sekarang kalau Bu Sekar tadi saya lihat sudah membuat RPP. Nah, strategi apa nih? Apa yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran yang akan Bu Sekar sajikan besok? Jadi selain RPP yang sudah disiapkan, tentu saja saya akan menyiapkan ini alat-alat dan bahannya, kemudian medianya. Di sini saya juga menggunakan media PPT ya, PPT, kemudian sound dan juga HP ya. Kemudian nanti akan ada materi kuisis juga setelahnya, dan itu saja. Share. Udah bagus banget nih Bu Sekar nih, alatnya sudah dipersiapkan, jadi udah siap nih ya Bu Sekar ya. Oke, jadi kira-kira nih Bu Sekar nih, kalau yang selagi berarti RPP sudah, lalu alat dan bahannya sudah, lalu apa ya penunjangnya ya seperti tadi handphone atau apa gitu ya, dan anak-anaknya sudah dikondisikan gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau menurut Bu Sekar nih dari range 1 sampai 10, kalau pembelajaran kan Bu Sekar baru mau nyoba nih diferensiasi, kira-kira range-nya 1 sampai 10 Bu Sekar ada di titik berapa? Nah, sejauh ini masih 70 sih Bu Shirley. Iya. Iya, karena ya itu berangkat tadi saya masih belum percaya diri, dan oleh sebab itu saya masih butuh diobservasi gitu oleh Bu Shirley. Iya. Tapi kan ini kan tadi 70 alatnya udah ada, ini ada tinggal di ini aja langkahnya oke atau enggak gitu ya. Oke, baik Bu Sekar. Nah, kalau untuk ini Bu Sekar, komitmen nih kan Bu Sekar mau saya mengobservasi sebagai coachnya Bu Sekar. Kira-kira nih komitmennya kapan nih Bu Sekar akan mau kelasnya akan saya lihat supaya nanti bisa saya jadwalkan akan masuk ke kelas Bu Sekar. Saya sudah menjadwalkan di sini tanggal 26 Mei 2023, dan itu jatuh pada hari Jumat. Ya, insya Allah mulainya jam 7.30. Iya. Iya, betul. Bu Sekar, berarti saya ulang, berarti saya akan mengobservasi Bu Sekar tanggal 26 Mei 2023, jamnya itu jam 7.30 ya, dan di lantai 4. Berarti nanti saya mengobservasi 2 jam pelajaran gitu ya, 2 jam pelajaran. Oke, nah tadi komitmennya akan melaksanakan sudah. Dan bagaimana nih komitmen Bu Sekar akan diri Bu Sekar untuk melaksanakan ini, karena kan kita juga kalau melaksanakan itu butuh komitmen, butuh komit dalam diri agar kita memang sungguh-sungguh untuk melaksanakan. Komitmennya dari Bu Sekar apa? Komitmennya saya akan menjalankan proses pembelajaran ini dengan menggunakan RPP diferensiasi. Kemudian saya juga akan mencobanya dengan berbeda materi ya. Jika ini berhasil dan prosesnya sudah oke gitu ya, saya akan mempraktekkan lagi di kemudian hari gitu. Oke, baik Bu Sekar ya. Saya rasa cukup untuk sekarang. Di sini saya udah lengkap semua dari lembarnya. Besok berarti tanggal 26 kita ketemu lagi. Terima kasih untuk waktunya, sukses, dan jangan lupa wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Terima kasih. SDN Pondok Bambu 14. Oke, semangat pagi. Baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan dipimpin doa dulu ya, agar hari ini kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan tertib dan lancar. Yuk, Raisa silahkan dipersiapkan.
kalian sudah siap untuk menghadapi hari ini ya. Hari ini sudah siap belajar? Oke ya, sebelum kita belajar, Bu Sekar akan menampilkan ini ya. Nah, apa perasaanmu hari ini ya? Ya, sebentar. Jadi nanti pas Bu Sekar absen, kalian pilih ya. Nomor 1 itu senang ya. Yang kedua itu gambarnya mukanya apa tuh? Ya biasa aja ya, biasa aja, flat aja gitu. Terus yang ketiga gambarnya apa? Iya, lagi sedih ya. Jadi nanti pas Bu Sekar absen, kalian pilih tuh gambar nomor 1, 2 atau 3. Nah ya, nanti yang Bu Sekar tanya kenapa senang, kenapa biasa aja, kenapa sedih ya, nanti dijawab ya. Tapi tidak semua yang Bu Sekar ini hanya mewakili saja nanti ya. Oke, dimulai dari absen pertama ya. Oh ya, hari ini hari apa nak? Hari Jumat, tanggal 26 apa? Mei. Oke, kita tulis dulu di sini ya. Sekarang hari Jumat 26 Oke, ya. Baik, Bu Sekar absen dari nomor urut pertama, Askar El Fatahila. Nomor berapa? Nomor berapa? 2, oke. Zaskia Oktaviana, nomor 1. Baik, ya. Sekarang kalian sudah tahu ya gimana perasaanmu hari ini. Nah, siapa tadi yang jawab nomor 1? Coba tunjuk tangan. Oke, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, oke, turunkan lagi. Kenapa hari ini pilih nomor 1? Karena bisa bawa HP. Oh, karena bisa bawa HP. Oke. Ada lagi alasan yang lain? Kenapa pilih nomor 1? Nomor 1 apa rasanya? Senang. Kenapa Nadia? Karena belajarnya tidak menulis. Oh, karena belajarnya tidak menulis. Oh, belum tahu ya. Karena belum Bu Sekar akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, keyakinan kelas itu kita membuat kesepakatan kelas. Ya. Nah, fungsinya itu untuk apa? Biar kita sama-sama saling mengingatkan. Ya, kalau kita ada yang melanggar, berarti kita mengingatkan untuk balik lagi ke peraturannya, ya. Nah, di sini kalian mau biar kelas kita ini, pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar, kita mau menyepakati apa nih? Kelasnya harus apa dulu nih? Ya, nanti kalau yang mau jawab tolong tunjuk tangan, ya. Nanti Bu Sekar tulis di sini ya. Oke. Wait. Siapa yang mau tunjuk tangan? Apa ya, biar kelas kita ini pembelajarannya berjalan dengan lancar. Yang pertama, kelas harus apa ya? Kita harus apa ya? Harus apa? Oke, nih yang mau bicara pakai ya, tunjuk tangan dulu nanti. Tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik.
apa kesepakatan kelas kita? Tidak boleh berisik. Kemudian yang kedua, harus tertib. Yang ketiga, betul. Yang keempat, ya, yang kelima, oke, baik. Berarti kalian semua sudah sepakat ya. Nanti kalau misalnya ada teman kalian yang melanggar kesepakatan, berarti bisa ditegur ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, kira-kira Bu Sekar akan menunjukkan gambar apa lagi ya? Oke, silakan diamati. Amati aku, ada gambar apa aja itu ya? Iya, apa lagi? Iya. Terus ada apa lagi? Ya, ada tadi ada apa? Teh, kemudian garam, kemudian air mineral ya. Kemudian apa lagi? Air dan minyak. Kemudian iya, adukan semen itu ya. Kemudian yang terakhir gambarnya apa? Oke, sirup ya. Nah, kalian tahu tidak itu nama-nama apa sih? Nama-nama apa? Iya, nama-nama. Iya, nama-nama benda ya. Nah, di situ ada nggak bedanya benda-benda di antara benda-benda yang ada di depan ini? Ada. Bedanya apa? Iya, ada yang campuran, ada yang tunggal. Nah, ini sebelum ke campuran dan tunggal, ini disebutnya ini ya, materi ya. Kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan materi? Tahu? Ya, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa ya. Contoh kalau di dalam kelas ini, ada nggak materi yang lain yang kalian lihat di sini? Di dalam kelas ini selain yang ada di gambar, siapa yang bisa sebutkan? Dalam kelas ini ada tidak? Ya, apakah kipas angin juga benda? Iya, materi. Iya, terus apa lagi? Apa lagi? Iya, air minum ya. Kemudian apa lagi? Ya, hordeng. Kemudian ada apa lagi tuh di situ? Tempat pensil ya, itu semua adalah materi ya. Oke, lanjut. Nah, ini di sini ya ada penjelasannya. Apa sih materi itu? Coba kalian baca bersama-sama. Apa materi itu? Ya, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa ya. Kemudian sekarang kita nonton video dulu sama-sama ya. Disimak dengan baik ya. Kira-kira nanti videonya itu akan berisi tentang apa ya. Nanti Bu Sekar akan bertanya. Oke, siap ya. Silakan disimak dengan baik.
zat tunggal satu adalah zat yang akan menjadi sejenis. Contohnya air, garam, gula, dan emas blok garam. 2. Campuran. Campuran adalah zat yang dengan beberapa anomali atau zat tunggal. Campuran dibedakan menjadi 2. Campuran homogen dan campuran heterogen. A. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran zat penyusunnya bercampur dengan zat protein. Contoh campuran homogen adalah garam, sirup, darah, dan protein. B. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran zat penyusunnya bercampur dengan zat protein. Contoh campuran heterogen adalah campuran air dengan kopi, air dengan tepung, air dengan pasir. Ketika air dengan kopi dicampurkan, maka dibutuhkan bahwa kemudian gelas. Ayo kita temukan unsur-unsur dari beberapa zat heterogen. Air satu-satunya berupa hidrogen dan oksigen. Karbon satu-satunya merupakan karbon dan oksigen. Air garam satu-satunya campuran senyawa air dan senyawa garam. Gula pasir satu-satunya karbon, hidrogen, serta unsur oksigen. Minuman kopi satu-satunya adalah senyawa air, senyawa putih, dan senyawa plastik. Ganda atau tembaga satu-satunya merupakan unsur logam tembaga atau cukur. Ayo tanda tentang unsur sel dari kecap. Semoga kalian memahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Sudah ya, kita sudah menonton video tentang apa tadi? Tentang apa? Ya, zat tunggal dan campuran ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita bernyanyi dulu ya. Nah, di sini ada lagu yang berkaitan dengan materi kita hari ini ya, zat tunggal dan zat campuran. Baik, Ibu akan mencontohkannya terlebih dahulu ya. Oke. Jadi ini lagunya nadanya itu menggunakan lihat kebunku gitu ya, tapi ini diganti liriknya ya, seperti ini. Lihat rumahku penuh dengan benda, ada zat tunggal dan ada campuran. Air dan minyak adalah zat tunggal, sirup, air, teh adalah campuran. Benda campuran ada dua jenis, ada homogen juga heterogen. Kalau homogen semua jadi satu, kalau heterogen dapat dibedakan. Nah, kira-kira bisa tidak menyanyi seperti itu? Bisa ya? Oke, baik. Yuk kita semuanya nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Lihat rumahku penuh dengan benda, ada zat tunggal dan ada campuran. Air dan minyak adalah zat tunggal, sirup, air, teh adalah campuran. Benda campuran ada dua jenis, ada homogen juga heterogen. Kalau homogen semua jadi satu, kalau heterogen dapat dibedakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, ada nggak satu orang aja yang mewakili untuk menyanyikan lagu ini sendiri di depan? Ya, siapa yang bersedia nyanyi di depan?
Rangga, oke silakan Rangga, lewat sini Rangga. Oke, pakai mic ya. Ya. Sudah hafal Rangga? Baik, yuk. 1, 2, 3. Lihat rumahku penuh dengan benda, ada zat tunggal dan ada campuran. Air dan minyak adalah zat tunggal, sirup air teh adalah campuran. Benda campuran ada dua jenis, ada homogen juga heterogen. Kalau homogen semua jadi satu, kalau heterogen dapat dibedakan. Tangan untuk Rangga. Terima kasih Rangga. Oke, satu lagi yang perempuan mungkin. Yuk, mewakili yang perempuan. Tadi kan yang laki-laki sudah diwakili Rangga. Sekarang yang perempuan yuk. Silakan Amira. Ya. Silakan Amira. Satu, sudah siap? 1, 2, 3. Lihat rumahku penuh dengan benda, ada zat tunggal dan ada campuran. Air dan minyak adalah zat tunggal, sirup air teh adalah campuran. Benda campuran ada dua jenis, ada homogen juga heterogen. Kalau homogen semua jadi satu, kalau heterogen dapat dibedakan. Oke, terima kasih Amira. Ya, itu tadi lagu yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Materi kita hari ini apa, Nak? Zat tunggal dan zat campuran. Nah, tadi kan kita sudah menonton video ya, video yang berkaitan dengan materi hari ini ya. Siapa yang bisa kasih pendapat atau kesimpulan? Apa sih tadi yang habis kalian tonton? Siapa yang bisa? Tadi yang kalian tonton videonya udah selesai itu kan? Ada yang bisa kasih kesimpulan nggak? Pendapat? Coba. Siapa ya? Atau butuh diulang lagi videonya? Ada yang mau kasih pendapat? Oke, Raisa silakan. Jadi tentang video tadi menjelaskan tentang zat campuran dan zat tunggal. Zat campuran ada dua jenis, ada homogen juga heterogen. Kalau homogen itu semuanya jadi satu, kalau heterogen dapat dibedakan karena tidak sempurna campurannya, sempurna. Terima kasih Raisa, tepuk tangan untuk Raisa ya. Tadi Sultan sudah memberikan pengertian dari zat campuran. Nah, siapa yang bisa zat tunggalnya? Pengertian dari zat tunggal. Oke, Tares, silakan Tares. Selanjutnya kita akan bermain ya. Bermainnya itu kalian bisa kasih waktu 3 menit untuk mencari berbagai macam benda-benda, contoh-contoh zat tunggal dan zat campuran ya. Jadi pusat sudah sebar ya di luar. Kalian silakan mencari, yang sudah dapat silakan langsung berkumpul di depan sini. Kalau yang belum dapat itu berarti belum. Dulu sebentar, belum beruntung ya. Yang beruntung langsung temukan benda-benda depan sini ya. Saya sudah dulu dari sini ya. Oke, siap ya. Oke, tidak usah lari ya. Tidak usah lari, tetap kontrol ya energinya. Mulai dari sekarang. Tidak usah bro. Tidak usah lari, tidak usah lari. Oh ya, di mana? Ya, di sini Pak. Campuran. Safa? Gula.
Gula itu gula pasir itu zat apa? Tunggal. Tunggal. Raisa menemukan Air. air apa namanya? Ya, air Mineral. Ya, mineral. Air mineral itu zat apa? Tunggal. Ya, zat tunggal ya. Baik, kenapa ini disebut dengan zat tunggal? Kenapa air disebut zat tunggal? Karena hanya satu materi sejenis. Ya, benar ya, karena hanya satu materi sejenis. Kemudian oh ya, kecap. Nah, Iqbal tadi kecap ya. Kecap itu zat apa tadi? Zat campuran. Ya, kenapa zat campuran? Karena dicampur, Bu. Ya, dicampur apa saja? Kacang kedelai, Ya, kacang kedelai hitam, kemudian air, air, sama apa lagi? gula, Ya, gula apa? gula merah. Baik, terima kasih. Ya, kemudian satu lagi deh. Yang sirup mana tadi ya? Sirup ya? Ada yang oke, sirup Nivza. Nivza, sirup itu tadi zat apa? Campuran. Campuran. Karena kenapa? Karena ada air, pewarna, sama gula. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, sekarang silakan duduk kembali ya. Sudah, kalau sudah, kita akan ke kegiatan berikutnya ya. Nah, kalian tadi ketika di luar sudah menemukan berbagai macam apa nak? Contoh benda zat tunggal dan zat campuran ya. Namanya ya. Kemudian alasannya kenapa kalian sudah tahu sampai di sini? Sudah, baik, terima kasih. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kali ini Bu Sekar akan membagikan bacaan ya di sini. Jadi masing-masing kelompok itu satu ya. Dan Bu Sekar juga akan membagikan ini juga nih nak. Ya, LKPD. Jadi nanti kalian sehabis membaca, kemudian kalian isi apa namanya LKPD-nya itu setelah kalian praktek. Ya, praktek mencampurkan ya, mencampurkan gimana sih caranya biar benda itu jadi zat tunggal, gimana benda itu bisa jadi zat, contoh zat campuran ya. Paham sampai di sini? Paham, oke. Jadi kalian baca dulu ya. Ini masing-masing kelompok satu. Silakan dibaca. Ya. Yang kedua ya LKPD-nya. Sudah? Oke. Sekarang kalian silakan dibaca, kemudian dibaca juga LKPD-nya, kemudian kalian langsung praktek ya. Setelah praktek mencampurkan, kalian itu menulis ya, mengisi LKPD-nya ya. Sudah bisa dimulai ya. Iya, di situ isi nama kelompoknya aja ya, nama ketuanya, kemudian kelompoknya, anggotanya. Ini
menit lagi ya waktunya. Oke, siap. Oke, tarik nafas. Tahan 7 detik. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Tarik nafas lagi yang lebih dalam. Keluarkan dari mulut. Oke, lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Tarik nafas lagi. Oke, tutup matanya. Jika kalian sudah rileks, ya, tutup matanya. Jika kalian sudah rileks, ya, terima kasih kalian sudah melakukan kegiatan pada hari ini dengan sangat baik, ya. Kalian itu luar biasa, kalian hebat. Kalian semua anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbakat. Kalian semua akan menjadi generasi-generasi yang gemilang di masa depan, ya. Kalian yakin kalian bisa? Kalian yakin kalian bisa menaklukkan segala rintangan dan halangan yang ada di depan? Tidak ada kesulitan yang tidak bisa dipecahkan. Kalian selalu bisa memecahkan kesulitan, menemukan solusi ketika kalian terus berusaha dan berdoa. Belajar tiada henti dan yakin kalau kalian semua bisa. Tarik nafas lagi dari hidung. Lebih dalam. Bayangkan tempat yang indah, yang penuh dengan kedamaian, gemericik air, udara yang sejuk. Tarik nafas, hirup oksigennya dengan sempurna. Kemudian buang dari mulut, pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Oke, buang pelan-pelan dari mulut. Oke, pejamkan mata. Bayangkan ada suara kicauan burung, ya, ada suara air terjun. Oke, kalian akan menjadi sangat rileks, ya. Dan kalian juga harus yakin kalau di dunia ini tidak ada anak yang bodoh. Kalian harus yakin kalian bisa menaklukkan rasa malas. Oke. Tarik nafas lebih dalam. Buang dari mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Buang dari mulut pelan-pelan. Bayangkan oksigen, ya, udara segar mengalir dengan baik di tubuh kalian. Mengalir ke otak, ke seluruh tubuh. Bayangkan diri kalian di masa depan, kalian semua adalah anak-anak yang sukses dan memegang peran yang penting bagi bangsa dan negara. Kelak kalian adalah anak-anak yang akan mengharumkan nama bangsa, ya, membawa nama bangsa. Kalian adalah anak-anak yang sangat berharga. Setiap diri kalian adalah berharga. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia dengan sia-sia. Semua pasti berguna, bermanfaat, dan berharga. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang kalian bodoh, kalian tidak bisa apa-apa. Jangan percaya. Oke, tarik nafas lebih dalam. Buang dari mulut.
Tarik nafas lagi. Oke, buang dari mulut pelan-pelan. Oke. Oke, sudah. Sekarang boleh buka matanya. Oke. Sudah ya. Nah, KPD-nya sudah selesai. Ya. Sekarang minta perwakilan satu kelompok yang sudah selesai. Nah. Untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi ya. Silakan kelompok satu dulu. Ya. Ya, satu kelompok untuk mempresentasikan. Ya, boleh 3 orang boleh, yuk. Yang lain bawa contohnya. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang LKPD IPA tema 9 yang tentang zat tunggal dan zat campuran. Yang pertama ada air dicampur gula, termasuk heterogen. Air dan deterjen bubuk itu tercampur sempurna dinamakan homogen. Air dengan kecap homogen. Air dengan sirup. Iya udah Bu. Tercampur merata atau homogen. Minyak campur pewarna. Oke, tepuk tangan. Ada yang masih kurang jelas nggak tentang materi hari ini? Yang merasa kurang jelas, angkat tangan. Apakah sudah paham semua? Yang merasa sudah paham semua, angkat tangan. Ya, oke, terima kasih. Ya, turunin lagi. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja tadi yang pertama? Yang paling pertama apa? Ya, pengertian dari apa? Yang pertama banget. Sebelum ya materi, apa yang dimaksud dengan materi? Pintar. Apa materi? Segala sesuatu yang mempunyai massa. Raisa coba. Ya, coba. Kamu Android kan? Masuk. Oh, udah masuk. Udah keluar. Oke, lanjut. Kamera biasa aja langsung diarahin ke sini ya. Bisa. Coba dulu. Boleh mulai, kalau yang udah masuk boleh mulai ya. Boleh mulai menjawab ya. Maju yuk, maju. Minggir dulu yang udah balik ya. Bu Skar mau tanya dulu, jawab bersama-sama ya. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Iya, kemudian pertanyaan kedua, kegiatan apa yang paling kamu sukai?
Ya, praktek apa? Praktek mencampurkan zat campuran. Ya, Mencampurkan zat campuran. Zat campuran dibagi menjadi berapa? Dua. Apa saja? Iya. Nah, sampai di sini kalian sudah memahami materi pada hari ini? Sudah. Ada yang Ngapain sih? kamu jangan buka aplikasi puisi, di barcode aja. Ntar dulu jangan ditutupin, Jan. Awas, Jan, isi dulu. Coba tanya sama yang udah bisa. sudah tidak ada HP yang dipegang? Ya, siapkan semua tas dan bukunya. Ya. Siapkan semua tas dan bukunya, sudah? Ya, dirapikan dulu. Nanti aja dikumpulin aja dulu di tengah. Apa? Tidak. Oke, ya. Tadi kalian sudah mengerjakan lembar LKPD? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Perwakilan aja, ya. Perwakilan. Oke, satu. Kelompok 2 mana LKPD-nya? Oke. Ya. Semuanya ya. Semuanya aja. Yuk. Ini yuk. Ya. Sudah ya. Terus kalian tadi juga sudah mengerjakan kuisis? Apakah kalian semuanya bisa menjawab pertanyaan? Oke ya, nanti skornya jangan lupa di screenshot ya. Oke, kemudian ya, kita sudah melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik ya. Terima kasih atas kerjasama kalian. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sekarang meminta Fauzan untuk menyiapkan. Watawasau bil haqqi watawasau bir tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Baik banget malahan. Hari ini kita ketemu lagi nih supaya saya observasi ya. Sekarang coba kita nyamani dulu kita. Jadi relax dulu, kita relax dulu. Kita tidak ada tidak bisa terbang gitu kan ya. Jadi
kita akan nanti menggali nih yang kemarin sudah kita lakukan observasi kemarin, nanti ada apa nih hasil dari kemarin, jadi nanti bisa untuk pengembangan di ya. Oke, baik Bu Sekar, kita mulai aja. Kalau yang kemarin nih kita kan observasi tanggal 26 Mei ya, 26 Mei 2023 kemarin kita saya melaksanakan observasi dari kita. Coba deh Bu Sekar, setelah melaksanakan pembelajaran yang kemarin sudah saya observasi itu, Bu Sekar tuh apa sih yang Bu Sekar rasakan, apa sih yang Bu Sekar alami, maksudnya apa aja yang Bu Sekar alami. Kemarin itu tanggal 26 Mei ya 2023 hari Jumat, saya mencoba mengajar dengan metode pembentukan diferensiasi. Ketika saya menggunakan metode ini selama pembelajaran dari mulai awal sampai akhir, yang saya rasakan itu wow gitu ya, maksudnya saya biasanya menggunakan metode ceramah, tapi kali ini menggunakan metode yang berbeda ya, dengan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, cara belajarnya, ternyata itu lebih bisa diterima oleh siswa. Contohnya misalnya ketika saya menyajikan visual ya, dengan PPT, kemudian dengan game permainan, kemudian dengan terakhir itu dengan presentasi gitu ya, mereka bisa lebih menyerap materi dengan sangat baik. Sebelumnya mereka ketika saya menggunakan metode ceramah lebih banyak yang pasif gitu ya, mereka pasif, kemudian ada yang ngantuk gitu ya, dan tidak tertarik gitu sama materi yang saya sajikan. Dan ternyata ketika saya mencoba metode ini ya, dengan EPP diferensiasi ini, ternyata saya lumayan kaget juga dengan hasilnya gitu ya. Mereka dikasih tahu antusias gitu ya, mereka sibuk gitu ya, mereka bergerak gitu ya, aktif bergerak mencari permainan. Dengan permainan itu kan mencari barang satu hal dan datang ya. Kemudian ketika presentasi juga mereka I got it gitu ya, saya dapat nih gitu materinya gitu hari ini gitu. Baik, ini boleh saya ulang sekalian, jadi kemarin tuh Bu Sekar yang biasanya menggunakan ceramah nih ya, terus di dalam ceramah ini Bu Sekar itu merasa murid-muridnya ini tidak tertarik dengan apa yang Bu Sekar sampaikan, lalu anak-anak itu jadi pasif, terus lalu ngantuk malahan tadi yang di sini ya. Lalu dengan Bu Sekar melakukan perubahan dengan menerapkan diferensiasi di kelas itu, Bu Sekar pun di situ melakukan ya, menggunakan kelas itu berdasarkan gaya belajar gitu ya. Dan di sini ternyata Bu Sekar merasa itu pembelajaran yang Bu Sekar berikan kepada muridnya bisa diterima sama murid-muridnya, dengan Bu Sekar menyajikan nih sajiannya ini ada PPT, lalu dengan games, lalu dengan anak-anak disuruh presentasi. Dan ternyata dengan seperti itu anak-anaknya yang Bu Sekar tadi bisa mengatakan menyerap materinya, jadi anaknya tadinya pasif menjadi aktif, dan tadi dia juga memang didapatkan oleh anaknya gitu ya. Jadi seperti itu kan. Kalau boleh tahu Bu Sekar sempat ngomong-ngomong dari setelah melakukan itu Bu Sekar tanya ke anak-anaknya gimana rasanya juga ya, anak-anaknya gimana? Pasti saya tanya misalnya ya, gimana kemarin pas pembelajaran diferensiasi dari sini ini aja, terus bisa tanya kalau misalnya Bu Sekar ngajar nih next time, kalian mau pakai metode yang kemarin atau yang sebelumnya? Yang kemarin dulu yang ada gamesnya, soalnya seru dulu ada gamesnya gitu kan. Terus kita juga ngadu-ngadu, kita praktek gitu kan, terus kita juga presentasi, kita saling diskusi sama kita tuh kayaknya tahu-tahu aku udah selesai deh gitu. Oke, berarti keren banget nih Bu Sekar. Jadi Bu Sekar itu sudah melayani memang dengan sesuai dengan gaya belajarnya yang tadi Bu Sekar bilang, tadi ada visual, administratif, audio gitu ya. Dan itu memang respon dari murid-muridnya memang bagus gitu ya, dan mereka happy gitu ya. Memang kan yang ingin dicapai dari kita sebagai guru kan happy-nya itu, ending-nya itu. Nah, dari yang sudah Bu Sekar sampaikan, saya kan juga kan observasi nih. Saya juga punya data nih. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya
namanya ada di luar pusaka, ini data juga kan ya. Cuma nih data ini jangan dijadikan misalnya walaupun ada yang positif ada yang negatif, jadikan itu untuk peningkatan diri aja gitu ya. Pokoknya yang penting kedepannya harus lebih keren. Pertama, kalau yang saya perhatikan suara peserta itu bagus dan jelas. Jadi pronunciation-nya anak-anak menangkapnya itu jadi akuratnya sehingga apa yang peserta sampaikan itu anak-anak meresponnya dengan baik gitu kan ya. Lalu ini juga bagus kelasnya sudah dibagi dari beberapa kelompok dan memang itu kan apa namanya kooperatifnya dapat, lalu nanti apa dengan kemarin ada praktek ada apa dan itu lebih apa namanya mewakili semua anak dan ini bisa saling bantu ya. Jadi nggak ada kelihatan tuh yang namanya apa namanya dari high to middle yang itu nggak kelihatan ya. Ini memang sasaran pakai dapat gitu ya. Lalu di sini juga PPT-nya juga sudah ada PPT-nya, sudah memakai video di dalamnya. Lalu saya juga melihat di situ Bu Sekar ada nyanyinya, jadi ya nyanyinya di situ memang untuk apa sebagai penguatan pembelajaran Bu Sekar. Lalu ketika kerja kelompok saya melihatnya di sini Bu Sekar itu tidak stuck di depan posisi dulu tidak di depan, tapi Bu Sekar itu perlu mengobservasi apa pekerjaan kelompoknya. Jadi melihat nih sampai mana pekerjaan kelompoknya, mana yang lebih aktif, dan Bu Sekar itu membawa bunot ya, untuk mencatat bagaimana perkembangan pekerjaan anak-anak ini. Dan memang seru sih kemarin saya lihat anak-anak bekerja itu dan mereka mengaduk, mereka itu ada yang tumpah dan apa, oh ini begini ya gitu. Jadi Bu Sekar itu bisa mengakomodir itu dengan baik gitu ya. Lalu Bu Sekar juga di situ pada prosesnya itu konten itu juga menyediakan teks bacaan dan itu ketika sebelum berkelompok menyediakan teks bacaan supaya anak-anak itu apa namanya juga berliterasi juga. Jadi anak-anak juga apa yang tadinya ini agak lupa-lupa dikuatkan lagi dengan teks itu. Lalu nah yang ini nih yang apa namanya penempatan KSE-nya itu kompetensi sosial emosional juga bagus. Misalnya pada awalnya itu sudah bertanya kepada anak bagaimana merasanya, how do you feel gitu, tanya dari ini itu ada yang biasa aja, ada yang senang gitu kan. Lalu beberapa dikonfirmasi kenapa sih gitu, ada yang bilang karena orang semua karena hari ini mau main gitu kan ya. Lalu di sini Bu Sekar memasukkan teknik stop gitu ya. Teknik stop di memang penempatannya itu baik karena di situ lagi lindur-lindurnya, lagi keluar-keluarnya, tetapi Bu Sekar langsung oke stop semuanya dan semuanya hentikan aktivitas, kita mulai ini yuk kita dengarkan musiknya, kita tarik nafas. Dan itu memang apa namanya beberapa setelah itu ritmenya itu yang tadi saya lihat ritmenya kurang lebih berbeda. Jadi di situ ritmenya jadi apa namanya ritmenya jadi agak lebih turun, cuma mereka lebih terkondisi lebih baik gitu ya. Lalu di sini juga Bu Sekar melakukan refleksi bersama-sama dengan murid gitu kan ya, dari dalam diri dan memang itu yang diharapkan karena apa pembelajaran kalau tidak ada refleksi kita tidak tahu perbaikannya segala macam gitu ya. Lalu juga saya juga melihat di sini ini ya ada beberapa momen, ada beberapa part memang apa dalam langkah itu ada anak-anak ini belum terkondisi tetapi sudah Bu Sekar lanjut dengan pembelajaran yang berikutnya padahal ini belum siap semuanya. Dan ini mengakibatkan beberapa aktor yang siap itu tuh berimis gitu loh bentukannya. Lalu untuk penggunaan media pembelajaran kayak PPT kayak apa namanya dia berhubungan dengan IT kali ya, yang berhubungan IT mungkin saran nggak boleh saran di sini. Jadi mungkin apa nanti bisa dimaksimalkan lagi dalam penggunaannya karena kan memang dalam apa namanya Bu Sekar di sini kan menyediakan ini memang dalam rangka melayani diferensiasinya itu. Ini kan kalau misalnya tidak dimaksimalkan akan kurang fungsinya gitu. Jadi kan kalau dimaksimalkan kan lebih bagus difungsikan dulu. Nah, saya rasa sih itu yang apa namanya yang saya bisa berikan. Ini memutuskan dengan catatan yang tadi saya sebutkan. Benar.
benar apa misalnya mau dikonfirmasi atau bagaimana? Kalau simulasi memang benar, ya, saya memang ada beberapa yang masih miss gitu ya, terutama itu tadi pemahaman konsep di awalnya gitu. Ini anak belum siap saya tapi udah maju gitu kan. Nah itu aja sih paling kalau untuk yang miss itu aja. Jadi itu ya. Nah, misalnya ini nih ini bisa dari yang tadi data bisa sudah, data saya sudah. Nah, kira-kira nih apa nih yang tindak lanjut yang bisa para inginkan ke depan dan melihat tadi kan ada yang miss, ada yang bagus, ada yang tindak lanjutnya itu depannya bisa kan maunya gimana tentang untuk pembelajaran ini. Untuk yang kedepannya saya akan mempersiapkan SPP dengan lebih matang lagi ya, kemudian dari hasil yang data yang saya sudah dapatkan dari pengalaman saya akan perbaiki ini dalam segi misalnya kayak PPT-nya gitu ya, atau mungkin dari isi materinya, kontennya mungkin kurang di apa ya, kurang di mantepin lagi di awal gitu ya, pemahaman konsepnya, kemudian yaitu dari media-medianya. Kayak kemarin mungkin ada yang kurang kedengeran suaranya dari situ ya per media. Terus dan next sih bakal coba lagi dengan metode ini ya, diferensiasi, karena memang itu luas gitu. Itu apa ya? Ya itu ampuh lah ibaratnya kalau untuk materi itu bisa masuk anak gitu. Next pakai materi yang lain, pelajaran yang lain bisa diaplikasikan mungkin siap lagi jadi sekarang itu nanti lebih mempersiapkan nanti RPP-nya yang lebih memasukkan langkah-langkah pembelajaran yang lebih keren lagi gitu ya, karena pakai game, pakai ini terus ya memang yang intinya sih yang diferensiasi yang memang melayani keberagaman kebutuhan murid kita ini dan metode pembelajarannya memaksimalkan peserta kontennya juga. Nah kalau dari satu nih, kalau kemarin kan Bu Sekar di waktu pra ya, waktu pra Bu Sekar mengatakan bahwa dari angka 1 sampai 10 Bu Sekar kalau untuk ini kayaknya kesiapannya bagaimana nih, kayaknya mantepnya berapa nih untuk melakukan diferensiasi, kemarin menyebutkan di angka 7. Nah setelah melakukan ini kira-kira berapa angka Bu Sekar? sekarang itu saya akan coba udah yakin karena udah keren ya, udah tahu soalnya lagi di sini aja betul ya. Berarti sekarang di 90 ya. Nah di angka 90 ini kira-kira nih terus kan udah punya modal nih kan ya, udah punya modal, udah punya pengalaman nih melakukan pembelajaran diferensiasi gitu kan. Nah tapi juga kan dimasukkan juga ke ASG juga, dan ASG itu ya tadi yang saya bilang luar biasa. Nah untuk selanjutnya nih Bu Sekar mau untuk perkembangan Bu Sekar sendiri, Bu Sekar lebih berkembangnya di bagian apa? Misalnya mau di bagian tadi ada kursus-kursus diferensiasinya, atau di bagian tadi itu semua bilang penting atau gimana? Bu Sekar mau di bagian apa? Kalau saya mau berkembangnya di bagian menyiapkan medianya seperti kayak itu PPT itu kan pakai Canva itu ya, kayaknya lebih menarik kalau pakai Canva gitu. Jadi saya bisa membuat dan menjadikan PPT yang lebih menarik untuk anak. Berarti lebih ke medianya ya, lebih ke medianya. Jadi kalau ya memang sekarang ini kan udah fix banget ya, yang namanya tuh dulu tuh kalau nggak bisa bikin media dalam bentuk visual seperti ini udah banget dulu ya. Tapi sekarang udah keren banget, udah mau belajar untuk tadi nih apalagi pakai Canva gitu ya. Oke. Nah kira-kira nih Bu Sekar nih kapan nih di sini kan Bu Sekar pengembangan dirinya kan mau bikin media nih ya. Kira-kira kapan nih untuk Bu Sekar mau mulai belajar untuk membuat media yang menunjukkan saya tapi sebelumnya udah pernah pakai Canva nih? Sebelumnya pernah coba, cuman memang belum terlalu ini sih, masih tutup gitu. Berarti belum terlalu ini ya, belum terlalu dalam gitu ya. Oke. Nah kalau Bu Sekar kira-kira kapan mau mulai untuk ini kan ya? Iya, mau mendalami si Canva ini? Insya Allah nanti setelah anak-anak selesai BAP gitu, saya kayak jadi prioritas sekolah selesaikan dan kan ya. Kalau ini kan saya kan
kalau coaching itu berarti kan saya harus punya ini nih ya, apa namanya, tindak lanjutnya itu kapan nih? Saya harus punya time limitnya. Di situ harus terprogram gitu kan ya. Berarti kalau tadi dibilangnya selesai PAT kan minggu depan, berarti setelah itu. Iya. Setelah berarti tanggal 12 kan? Tanggal 12 ya, kita sekarang akan membuat tanggal 12 Juni 2023. Nah, nanti setelah pasang ini nih, setelah belajar, kira-kira ini kan belajar nih ya, kan butuh waktu juga. Kira-kira mau dipakai nih, kita pasti kan harus ada produknya dong kalau belajar kan ya. Nah, kalau itu kapan mau dipakai produknya? Produk ini ya, setelah itu kan pasti ada pas meeting semua. Mungkin ya setelah ini libur semester. Jadi pas nanti ini ya pemasaran baru gitu ya. Berarti ini Bu Sekar sudah saya ulang lagi, yang mau ingin Bu Sekar kembangkan adalah pembuatan media pembelajaran, terutama di menggunakan di sini alatnya itu aplikasinya Canva gitu ya. Kenapa? Karena Bu Sekar ini belum menguasai, karena baru sedikit cuman belum mendalami gitu ya. Lalu Bu Sekar tadi bilang berkomitmen nih, tapi kan karena harus berkomitmen juga kita, kalau kita mau melakukan perubahan harus dengan komitmen. Bu Sekar mau melakukan ini pada tanggal 12 Juni untuk belajarnya Juni 2023, dan akan produknya itu yang akan dari hasil belajar Bu Sekar ini, Bu Sekar akan menggunakannya pada tahun ajaran baru. Ini udah keren banget. Jadi saya berharap nanti ke depannya pembelajaran yang Bu Sekar hasilkan itu lebih baik lagi, dan saya menghubungi ini si Canva ini produknya. Dan nanti kalau setelah Bu Sekar misalnya Bu Seri saya sudah belajar Canva, Bu Seri saya sudah bisa dipakai Canva, saya nanti kita akan melakukan kayak sistem coaching kayak begitu lagi, supaya nanti paling nggak bisa saya bukan mau memantau, tetapi buat tahu aja progresnya gitu, dan sesuai dengan komitmen yang kita buat. Bu Sekar ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Diferensiasinya secara kesimpulan meluruskan kesimpulannya dari kemarin kita sudah lakukan dari dari observasi sampai pasca hari ini, kesimpulan yang bisa Bu Sekar hasilkan. Bu Sekar bagaimana apa yang Bu Sekar katakan atau bagaimana kesimpulan dari Bu Sekar? Baik, terima kasih Bu Syari sebelumnya. Saya mendapatkan begitu banyak ilmu ya di sini. Ternyata gini ya, ketika saya stuck gitu dengan pembelajaran seperti ini, ternyata ada loh ya solusinya gitu, kayak solusi dari masalah yang selama ini saya hadapi di kelas. Oh, ternyata ini loh jalan keluarnya dengan cara seperti ini. Jadi gini, ketika guru mengajar terus anak-anaknya happy, anak-anaknya bergerak, anak-anaknya aktif dan nggak terasa waktu belajarnya, itu tuh juga kebahagiaan juga buat guru gitu. Jadi kita sama-sama happy gitu ya melakukan tugas kita gitu. Anak saya belajar, saya mengajar pun win-win solution loh. Win-win solutionnya ada gitu ya. Berarti kan memang ilmunya terus masalah juga terselesaikan dengan ada solusi ini, dan itu solusinya dari Bu Sekar sendiri. Semua yang Bu Sekar lakukan itu semua dari Bu Sekar, dari potensi dari Bu Sekar. Jadi Bu Sekar itu jangan pernah berpikir saya tidak bisa apa-apa. Saya punya potensi, saya punya kekuatan, dan itu yang harus saya kuatkan. Itu, dan itu harus saya berikan. Dan itu dia, kita sebagai negara harus memberikan itu kepada peserta didik kita. Itu ya Bu Sekar ya. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Bu Sekar sehat. Selanjutnya nanti untuk perkembangan berikutnya kita bisa nanti bertukar ini lagi, kita bisa kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Ayu Aji Putri. Saya ingin memberikan testimoni mengenai pembelajaran diferensiasi kemarin ya, bahwa pembelajaran diferensiasi itu ternyata sangat menyenangkan ya, dan membuat anak-anak yang tadinya pasif menjadi aktif belajar. Kemudian anak-anak juga merasa terbantu dengan adanya pengelompokan belajar berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Dan selanjutnya saya akan mencoba ini dengan materi yang lain untuk mengaplikasikan dengan pembelajaran diferensiasi ini juga. Terima kasih Bu Shirley atas bimbingannya dan ilmunya, dan ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Putri Kinanti dari kelas 5B. Saya muridnya Bu Sekar.
Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya saat pembelajaran diferensi kemarin. Saat pembelajaran diferensi kemarin, saya sangat senang karena bisa mempraktikkan tentang zat tunggal dan juga zat campuran. Karena saya lebih mengerti kalau ada pembelajaran yang dipraktikkan. Lalu saat kemarin ada pembelajaran fisik, saya sangat senang karena bisa belajar dari handphone. Lalu kemarin saya juga menonton video. Saat menonton video, saya lebih mengerti karena ada gambarnya dan juga suaranya. Saya sangat senang sama pelajaran diferensi kemarin. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat rumahku penuh dengan benda. Ada zat tunggal dan ada campuran. Air dan minyak adalah zat tunggal. Sirup, air, teh adalah campuran. Perkenalkan, nama saya Rangga. Saya dari kelas 5B. Jadi perasaan saya kemarin senang karena bisa bekerja kelompok dan juga bisa mempraktekkan zat tunggal dan zat campuran. Dan saya senang juga karena kemarin saya juga main quizzes dan lain-lain. Pokoknya senang dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nubzai Smedamadizus dari kelas 5B. Saya akan menceritakan tentang diferensi kemarin. Saya sangat senang karena saya bisa mencoba hal baru seperti praktek kemarin. Saya mencari zat tunggal dan mencari zat campuran. Jadi saya bisa mencampurkan zat tunggal dan menjadi zat campuran. Saya juga senang karena saya boleh membawa HP untuk mengerjakan quizzes. Dan saya senang juga karena bisa menonton video agar materi cepat masuk ke dalam otak saya.